kita nemu sesuatu. Mana lihat? Nah, kita di sini nemu peta harta karun, tapi di sini ada teka-tekinya. Kamu tahu nggak siapa orang yang bisa bantu buat pecahin teka-teki ini? Aku tahu seseorang yang jago mencari harta karun. Ya udah daripada lama, langsung samperin aja yuk. Yuk. Itu tuh orangnya. Bantuin kita mencari harta karun yuk. Boleh. Dulu ayahku jadi satpam di sini. Katanya di sini ada harta karun. Harta karun apa? Kata ayahku dulu di sini ada peninggalan-peninggalan Belanda. Terus belum terpecahkan gitu, meskipun udah lama banget. Kayaknya belum deh. Ya udah, langsung aja kita cari yuk. Bentar, kita lihat dulu denahnya. Tapi ini bahasa apa ya? Bentar. Kayaknya ini bahasa Belanda deh. Oh, kita coba translate yuk. Boleh? Di sini tulisannya pohon beringin waktu. Kamu tahu di mana? Oh, aku kayaknya tahu deh. Di depan kayaknya. Ya udah, kita ke sana. Yuk, 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 yuk. Yuk. Aku ke sana deh. Ya udah. Kayaknya kita harus berpencar deh. Di sini banyak harta-harta yang berjauhan. Kamu ke sana, Ken. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Oh ini nih, aku nemu kertas. Coba buka. Apa itu? Kayak apaan itu, Ken? Kayaknya ada isinya deh. Tentang pertanyaan-pertanyaan. Wah, kayaknya kamu deh yang harusnya jawab. Soekarno mencanangkan, politik berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia harus mengandalkan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada bantuan ekonomi asing. Pengaruhnya pemerintah lebih fokus pada swasembada dan produksi dalam negeri, tetapi karena manajemen dan sumber daya alamnya kurang, ekonomi justru semakin sulit. Kayaknya di sini deh. Yuk kasih video. Peran wanita Indonesia meningkat pada masa demokrasi terpimpin. Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, perannya adalah memperjuangkan kesetaraan perempuan dan hak pendidik dalam politik dan sosial. Soekarno memperkenalkan konsep, yaitu sebuah konsep Trisakti. Aku tahu nih jawabannya. Isi Trisakti yang ke satu, berdaulat dalam politik, yang kedua berdedikasi dalam ekonomi, dan yang ketiga berpendirian dalam kebudayaan. Maknanya, Indonesia harus mandiri, tidak bergantung kepada negara lain, dan harus menjaga jati diri bangsa. Aku nemu kertasnya.
Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah meluncurkan pembangunan semesta berencana. Jadi, program pembangunan semesta berencana ini dibuat pada tahun 1961 oleh Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Dan programnya ini dijadwalkan untuk 8 tahun ke depan, hingga pada tahun 1969. Awalnya program ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila, dengan berfokus pada kemajuan ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan yang merata. Namun, sayangnya program ini tuh gagal dikarenakan inflasi yang sangat tinggi, bahkan hingga ratusan persen per tahun, lalu tidak adanya ahli, tenaga ahli dan juga data real yang bisa membantu untuk melaksanakan program ini. Lalu dana yang tidak ada karena dialokasikan kepada proyek lain seperti proyek itu dan juga bidang militer. Lalu yang terakhir adanya konflik partai dan konfrontasi luar negeri. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Soekarno mengalami inflasi tinggi. Dua penyebab utama terjadinya inflasi yaitu yang pertama, pengeluaran pemerintah yang besar untuk proyek politik dan militer, seperti konfrontasi dengan Malaysia. Yang kedua, kurangnya produksi dalam negeri dan pencetakan uang baru secara berlebihan tanpa diimbangi peningkatan produksi barang. Budaya nasional berkembang pesat di masa Soekarno. Aku tahu jawabannya. Jadi contoh dari perkembangan budaya pada masa zaman Soekarno itu yaitu lahirnya lagu-lagu perjuangan dan kebangsaan Indonesia. Contohnya seperti lagu ciptaannya Ismail Marzuki, yaitu Halo Halo Bandung, Gugur Bunga, dan Indonesia Pusaka. Kemudian berkembangnya film-film dan seni lukis yang bertemakan revolusi, perjuangan dan kebangsaan bangsa Indonesia. Contoh dari film itu sendiri yaitu seperti Darah dan Doa ciptaannya Usmar Ismail yang ditayangkan pada tahun 1950. Serta contoh dari lukisan seni itu yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ciptaannya Hendra Gunawan. Nah, jadi pada masa itu juga terbentuknya sebuah gerakan seni untuk rakyat yang mendukung ideologi nasionalis. Semangat revolusi sangat kuat di masa Soekarno. Masyarakat menjadi sangat nasionalis dan penuh semangat gotong royong. Namun di sisi lain muncul sikap fanatik terhadap ideologi tertentu yang mempengaruhi ketegangan sosial dan politik di masyarakat. Kalian dapat apa nih? Aku dapat pembangunan semesta. Kamu apa? Aku dapat perubahan ekonomi. Sarah? Aku Trisakti. Aku dapat seni revolusi. Aku dapat Germani. Kamu? Aku berdikari. Kalau kamu Nadira? Aku dapat revolusi. Wah, coba. Berdikari? Bentar. Kalau gitu berarti artinya apa? Berarti teka-tekinya udah terpecahkan dong. Perjalanan ini bukan sekedar menyusuri jejak masa lalu, tapi memahami bahwa setiap peristiwa, setiap perjuangan telah membawa kita sampai ke titik ini. Di antara waktu yang terus berjalan, kita belajar satu hal, bahwa sejarah bukan untuk dilupakan, melainkan dijaga
dikenang dan diteruskan. Dan biarlah masa depan menjadi saksi bahwa generasi ini tidak terbuang dalam waktu.